Bapak Ibu Saudara pemirsa tabur Injil Kelas Sapen Selatan. Di saat ini kita jumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini hamba-Mu datang lagi di hadapan-Mu, menundukkan kepala, bersyukur, berterima kasih karena Engkau selalu memberkati hamba-Mu. Pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu kepada pendengar tabur Injil Kelas Sapen Selatan dimanapun mereka berada. Tuntunlah hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang hamba sampaikan di saat ini dapat disampaikan dengan penuh hikmat dan pendengar dapat menerimanya dengan baik, sehingga dapat mengerti, memahami, dan kami semua dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita di saat ini adalah bersumber dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dengan perikop Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan mengangkat tema perenungan, yakni menyikapi perbedaan dengan hidup jujur. Menyikapi perbedaan dengan hidup jujur. Pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan, hidup jemaat pasca keturunan Roh Kudus sangat menekankan aspek persekutuan dan kebersamaan yang baik. Hal ini seperti yang terungkap
dalam perikop sebelumnya. Di pasal 4 ayat 32 sampai 37. Persekutuan dan kebersamaan yang saling mengasihi, saling peduli, dan saling berbagi di antara mereka. Saling mengasihi. Ini adalah nilai yang ditunjukkan adalah karena hidup mereka dilimpahi dengan kasih karunia Allah. Kemudian saling peduli. Kasih karunia ini mendorong jemaat untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi dalam kepedulian seorang terhadap yang lain. Tidak ada kekurangan di antara mereka. Sebab apa yang mereka miliki adalah untuk kepentingan bersama. Saling berbagi. Kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang lain. Tidak ada yang mencari keuntungan di atas kekurangan sesama jemaat yang lain. Pemirsa Tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus. Para rasul menjadi saksi dari semua perbuatan baik mereka. Sehingga yang lebih tidak berkelebihan. Dan yang kurang tidak berkekurangan. Pemirsa Tabura yang diberkati oleh Tuhan. Di sini aspek keseimbangan hidup sangat ditekankan. Makna dan nilai hidup yang ditonjolkan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 sangat bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan dalam perikop kita di saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Rupanya kesaksian para rasul belum betul-betul dipahami dengan baik. Sehingga ada yang menyimpang dari yang seharusnya. Seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dari kisah Ananias dan Safira ini kita belajar bahwa Allah membenci ketidakjujuran. Sikap yang hidup tidak jujur dapat menghancurkan dan meracuni persekutuan. Hal lain yang dapat dipelajari juga bahwa dengan berlaku tidak jujur, mereka berdua gagal dalam menjaga kesucian hati nurani mereka. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, sebagai warga kerajaan Allah, kita bertemu dengan berbagai perbedaan. Baik dari segi kebutuhan, sikap dan cara berpikir. Untuk itu, dalam menghadapi perbedaan tersebut, milikilah sikap yang jujur. Milikilah sikap yang jujur. Dengan segenap hati mau mengasihi, peduli, dan rela berbagi dengan sesama. Jangan karena paksaan. Jangan kotori hati nurani dengan kebohongan dan kemunafikan. Ingatlah bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Ia tahu isi hati kita yang terdalam sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pengasih penyayang, terima kasih hamba-Mu sudah berkata-kata, sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang hamba sampaikan ini dapat diterima pemirsa Tabura Injil, kelas Capen Selatan dimanapun mereka berada. Hamba mohon kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami semua, memberikan pengertian kepada kami semua, supaya kami boleh menjalani hidup ini dengan baik,
dan kami betul-betul hidup jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pemerintah kami adalah hamba-hamba Engkau pilih, Engkau tetapkan. Berkati agar dapat mendatangkan kebahagiaan, kemakmuran, ketenangan di negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Di Papua ini, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, di Kota Seru ini. Ya Bapa Pengasih Penyayang, terima kasih. Berkatilah kami semua gereja-Mu, supaya kami sebagai gereja-Mu betul-betul hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa kabar sukacita, membawa Injil, agar kami umat-Mu boleh kami diinjili, supaya kami boleh hidup di dalam terang, dan kami boleh membuktikannya di dalam kehidupan kami, hidup jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi media Tabura Injil Kelas Yapen Selatan ini. Berkatilah media ini agar dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mereka-mereka yang bekerja, yang mempersonalkan, berkati. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua, agar boleh bekerja dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik, dan dapat memberikan kemuliaan bagi Tuhan, memberikan kebahagiaan bagi pendengar Tabura Injil dimanapun mereka berada. Ya Bapa Pengasih Penyayang, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu, doa kami. Kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah perjumpaan kita di saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati ke depan. Tuhan memberkati. Salam sehat.